semua. Perkenalkan, nama saya Mulkan Ritonga, SEMAK. Saya adalah dosen tetap pada Universitas Labuhan Batu. Saya menempuh pendidikan sarjana pada Universitas Islam Labuhan Batu pada program studi akuntansi dan lulus pada tahun 2009. Setelah lulus satu, saya mencoba berkarir di beberapa perbankan nasional atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian pada tahun 2016 saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang magister dan memilih Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada program studi akuntansi dengan konsentrasi akuntansi manajemen dan lulus pada tahun 2018 dan kemudian berkarir pada dosen. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah manajemen akuntansi, baik pada program studi manajemen maupun pada program studi akuntansi. Sebagai dosen, teknik pengajaran saya terapkan pada mata kuliah manajemen akuntansi yaitu dengan menggunakan metode DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan metode pengajaran tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah manajemen akuntansi merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen, termasuk di dalamnya penggolongan biaya atas dasar perilakunya, perencanaan laba, hingga penyusunan laporan akuntansi manajemen untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami fundamental akuntansi manajemen dengan lingkungan bisnis yang relevan. Mahasiswa juga mampu memahami konsep dan pengelolaan biaya serta manajemen biaya. Mahasiswa juga mampu membuat perencanaan laba baik dengan metode cost, volume, and profit untuk produk single dan multi product entity. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami konsep dan praktek tentang perilaku biaya dan analisis perilaku biaya. Mahasiswa juga memahami analisis dalam pengambilan keputusan jangka pendek baik pada bidang marketing maupun pada bidang produksi. Mahasiswa juga mampu memahami praktek manajemen biaya dan penentuan ABC dan ABM. Mampu menerapkan standar costing ke dalam praktek bisnis dan pengukuran kinerja manajemen. Memahami sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Juga memahami konsep akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu memahami investment center dan transfer pricing investment. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi dalam 14 kali pertemuan dengan durasi 150 menit untuk setiap pertemuan dengan materi pokok diantaranya pengantar manajemen yang berfokus pada peranan fundamental manajemen akuntansi dalam lingkungan bisnis. Kemudian materi konsep biaya, perencanaan laba, break-even point, analisis perilaku biaya, analisis pengambilan keputusan jangka pendek, bidang marketing dan produk, manajemen biaya, dan activity basic management, standar costing, sistem penganggaran fleksibel, akuntansi pertanggungjawaban, investment center dan transfer pricing, hybrid product, dan capital expenditure. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bagian dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, delivery. Nah, dalam menyampaikan materi,
Saya menggunakan beberapa buku referensi yang selalu saya jelaskan di awal pertemuan. Nah, media pembelajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan kali ini adalah metode dengan tatap muka atau luring. Teknik pembelajaran yang kedua dalam metode EI adalah interaction. Proses interaksi dalam sesi perkuliahan tidak hanya terbatas pada sesi Q&A di akhir penyampaian materi, tetapi saya juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab agar mahasiswa tetap mendapatkan fokus dan memiliki semangat dalam mengikuti perkuliahan, termasuk di dalamnya pemberian kuis di sesi-sesi pembelajaran dan hasilnya menjadi nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan. Selain itu, berupa studi kasus dengan turun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan setiap mahasiswa dalam memahami materi yang telah disampaikan. Selain itu, interaksi juga dibangun melalui diskusi secara daring menggunakan platform Google Classroom. Teknik pembelajaran yang ketiga yaitu asesmen, di mana semenjak awal perkuliahan, saya sebagai dosen dengan mahasiswa sudah menyepakati kontrak perkuliahan dengan skema penilaian yang terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah absensi dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran saya pada perkuliahan manajemen akuntansi di dalam kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini apa kabar semua? Sehat? Baik, hari ini kita belajar tentang materi break-even point atau yang dikenal dengan teknik IPAS. Ini adalah pertemuan keempat dari pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, sebelum kita mulai ada bisa ini yang tahu titik IPAS itu apa? Oke, titik IPAS itu sering diartikan sebagai titik di mana perusahaan berada pada titik nol atau titik di mana perusahaan belum mendapatkan keuntungan dan belum juga mendapatkan keuntungan. Dan di mana dengan kata lain bahwa penghasilan sama dengan nol. Nah, jadi pada analisis break-even point ini mampu memberikan informasi. Nah, mampu memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Nah, jadi analisis break-even point ini adalah informasi yang sangat dibutuhkan oleh manajemen, khususnya manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi apabila perusahaan sulit mendapatkan titik impas, biasanya seorang manajer akan mencari solusi atau mencari alternatif baru sehingga pencapaian atau profit dari perusahaan itu dapat meningkat. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi break-even point. Nah, yang pertama itu adalah besarnya laba dalam analisis impas atau besarnya laba yang ditetapkan dalam penjualan produk. Nah, semakin besar laba yang ditetapkan, maka akan semakin besar peluang untuk sampai kepada titik impas. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi besarnya laba ini bersumber dari besaran-besaran yang diperlukan dalam analisis perhitungan titik impas. Nah, besaran-besaran tersebut adalah salah satunya volume produksi atau volume penjualan, kemudian harga jual per unit dan biaya tetap serta biaya variabel. Nah, jadi apabila besaran-besaran tersebut berubah, maka laba yang juga akan berubah. Nah, jadi maksudnya adalah semakin banyak produk yang terjual, kemudian dengan harga jual yang bisa sesuaikan dengan harga pokoknya, nah maka ketika
produk tersebut terjual lebih banyak, yang berubah itu adalah biaya pajak minyak. Kalau biaya tetapnya tidak akan mengikuti perubahan volume penjualan. Nah, seumpamanya yang dimaksud dengan biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Contohnya apa? Contohnya biaya sewa. Nah, seumpamanya kan perusahaan tersebut menyewa gedung untuk tempat produksi. Nah, gedung tersebut disewa dengan harga 10 juta per tahun umpamanya. Di situ kan yang dihitung mau diproduksi 1 unit, mau diproduksi 2 unit atau 10 unit, biaya sewanya kan sama, tetap sama, nggak akan berubah. Pokoknya kalau ini gedungnya disewa, kalau diproduksi 10, kontrak biaya sewa 10 juta. Nah, tapi kalau diproduksi umpamanya lebih dari 10 unit, maka harga mentahnya 2 kali lipat kan, seperti itu. Kalau realitanya umpamanya kan yang sering saya katakan orang mengontrak satu rumah, itu kan yang dibutuhkan berapa isinya? Kan begitu ya. Kalau mesti satu orang, 10 orang selama rumah tersebut memenuhi kapasitas, ya sewanya kan sama. Tapi realitanya jangan samakan dengan biaya kos di Labuan Batu. Nah, ini beda lagi. Karena kan bedanya kalau di Labuan Batu satu kamar kos kalau diisi 1 orang kontraknya 400.000 per bulan. Tapi diisi 2 orang menjadi 500.000 atau 600.000. Itu di luar dari dirinya. Nah, jadi kalau mau teliti silakan teliti juga, gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Lantas bagaimana menghitung titik pas atau menghitung break-even point? Jadi perhitungan titik pas ini dapat dilakukan dengan cara matematis atau dengan cara grafik. Nah, untuk menghitungkan dengan cara matematis dapat terlebih dahulu pahami simbol-simbol dari rumusnya sendiri. Nah, jadi yang pertama apa itu rumus laba, kemudian T itu apa, kemudian GC itu apa, kemudian F itu apa, T kecil, Q dan U kecil. Rumus-rumus ini tentunya saya yakin sudah dipahami terkait dengan manajemen biaya. Jadi cukup dilihat. Kemudian kita coba lebih ini lagi melakukan perhitungan dengan cara matematis. Menghitung titik pas satuan, yaitu dapat dihitung laba sama dengan TR dikurang DC. TR tadi apa? TR-nya apa? Jumlah penghasilan. DC-nya jumlah biaya. Nah, jadi laba sama dengan TR dikurang DC sama dengan PQ dikurang Q ditambah F. F-nya tadi? Nah, oke, dari rumus tersebut. Nah, karena tadi dalam keadaan impas laba itu sama dengan 0, maka titik impas dapat dihitung dengan rumus I sama dengan F dikurang P dikurang V. I-nya titik impas sama dengan biaya tetap dibagi T kecilnya apa? Harga jual persatuan, I-nya jadi tidaknya adalah titik volume titik impas. Jadi volume titik impas dapat dihitung dengan biaya tetap dibagi. Oke. Nah, dari titik impas satuan itu dapat dihitung dengan biaya tetap dibagi harga jual persatuan dibilang biaya variabel persatuan. Oke, jadi dalam akuntansi teman-teman itu ada yang disebut dengan margin kontribusi. Nah, dari margin kontribusi itu adalah selisih antara harga jual dikurang biaya variabel atau disebut juga margin kontribusi. Nah, yaitu kelebihan harga jual dari biaya variabel yang digunakan. Nah, jadi kesimpulannya apa namanya? Dari margin kontribusi ini, ketika margin kontribusi sama dengan biaya tetap, maka di situ keadaan perusahaan sama dengan titik impas. Jadi kan kalau bicara tentang margin kontribusi ini, berapa kelebihan berapa selisih barang yang terjual dikurangi dengan biaya-biaya atau biaya variabel yang dikeluarkan. Jadi kalau disimpulkan, maka margin kontribusi sama dengan biaya tetap berada pada titik impas. Kemudian apabila margin kontribusi lebih besar dari biaya tetap, maka keadaan perusahaan berada pada titik laba. Nah, kemudian kalau margin kontribusi lebih kecil dari biaya tetap,
final dikurangi UCM-nya. UCM tersebut adalah margin kontribusi per satuan. Apa itu margin kontribusi per satuan? Nah, kalau margin kontribusi per satuan tadi adalah margin kontribusi ketika mengurangkan harga jual satu produk dikurangi biaya variabel satu produk, itu adalah margin kontribusi per satuan. Bila tadi kalau margin kontribusi adalah total keseluruhan penjualan dikurangi total biaya variabel, itu adalah margin kontribusi. Kalau persatuan dihitungnya per satuan. Maka titik impas ketika menghitung titik impas dalam rupiah, rumusnya adalah biaya tetap dibagi satu dikurangi biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan yang disebut rasio margin kontribusi. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus yang lebih simpel, maka titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Oke, kita contoh saja persoalannya. Pemandang diketahui bahwa harga jual persatuan itu 1.500. Kemudian biaya variabelnya adalah Rp750. Kemudian biaya tetapnya adalah 750 juta. Nah, maka sedangkan kolom yang direncanakan untuk diproduksi itu adalah 2.500 unit. Kemudian kita pemandang memiliki pekerjaan di bidang itu diarahkan untuk menghitung titik impas. Berapa titik impasnya ketika data ini muncul pemandang di perusahaan kita? Maka kita harus menghitung titik impasnya. Kalau rupiah kita gunakan rumus, titik impas sama dengan biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Maka dihitung, maka diperolehlah titik impasnya adalah 1 juta satuan. Maka perusahaan mencapai titik impas pada penjualan 1 juta satuan. Ya, kita disuruh juga pemandang untuk menghitung berapa total volume penjualannya akan berada pada titik impas. Maka dihitung dengan rumus titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, jadi rasio margin kontribusi tadi adalah 1 dikurang rumusnya rasio margin kontribusi 1 dikurang biaya persatuan dibagi persatuan. Nah, jadi tinggal menghitung berapa rasio margin kontribusi dalam contoh soal ini. Rasio margin kontribusinya adalah 0,5 yang diperoleh dari 1 dikurang 750 jumlah biaya variabelnya persatuan dibagi harga jual persatuan. Maka dari contoh kasus ini impas tercapai jika volume penjualan mencapai 1,5 miliar atau 1.500.000.000. Lantas berapa laba yang diperoleh jika volume penjualan yang tercapai adalah 1.500.000 unit? Maka kembali dengan rumus yang sama. Laba sama dengan Q1 dikurang Q0 dikali UCM-nya. UCM tadi apa? Margin kontribusi persatuan. UCM margin kontribusi persatuan. Kalau UCM itu bahasa Inggrisnya unit cost margin. Nah, jadi jangan ini disesuaikan. Nah, jadi kita itu tinggal masukkan rumusnya. Nah, kalau terjual 1.500.000 unit dikurangi titik impas tadi 1 juta kan? Nah, 1 juta. Nah, dikali 1.500 harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Maka diperoleh kalau terjual 1.500.000 unit, maka laba yang diperoleh adalah 375 juta. Ya, lantas bagaimana jika volume yang tercapai hanya 750 unit? Nah, maka dihitung apabila hanya terjual 750 unit, maka perusahaan akan menderita kerugian sebesar 180.500.000 rupiah. Nah, jadi perusahaan itu apabila ingin mendapatkan keuntungan tidak boleh tidak
1 juta unit, maka perusahaan berada pada titik impas. Kalau umpamanya yang terjual itu hanya tadi 750, berarti kerugiannya kan 250 unit, penjualan 250 unit, sehingga perusahaan akan rugi sebesar 180 juta, bukan 500 rupiah. Nah, jadi titik impas itu adalah titik terkaman dari operasional penjualan perusahaan. Nggak bisa dibilang. Kalau aman jual 1 juta unit, kalau mau untung jual di atas 1 juta unit. Karena apabila penjualan di bawah 1 juta unit, otomatis perusahaan akan mengalami kerugian. Kalau bicara bisa juga ditampilkan dalam model gratis. Nah, terlihat daerah yang hasil paling bawah adalah daerah rugi, yaitu penjualan tidak mencapai 1 juta unit. Kemudian daerah hasil yang di atas itu ketika penjualan di atas 1 juta unit. Kemudian titik tengahnya adalah titik impas. Ketika perusahaan hanya bisa menjual 1 juta unit, maka perusahaan berada pada titik impas. Nah, sementara biaya tetap tidak akan berubah. Berapapun yang berjual, mau berjual 500 unit, 1 juta unit, 1.500 unit sampai dengan 2 juta unit sekalipun, biaya tetap akan berubah. Ataupun kita berjual 1 juta unit, ya sudah, biaya tetapnya akan berubah, dia akan diturunkan. Tapi kalau biaya variabelnya akan berubah. Semakin banyak terjadi penjualan, maka biasa biaya variabel akan semakin besar. Itu jumlah produk yang terjual. Oke, ada pertanyaan di situ? Silakan kalau pertanyaan. Oke, silakan. Pak, di sini saya ingin bertanya tentang margin kontribusi, di mana tadi Bapak kan mengatakan bahwasannya cara menghitung margin kontribusi di mana jika margin kontribusi sama dengan biaya tetap, maka keadaan perusahaan akan berada di dalam titik impas, gitu ya Pak. Yang saya pertanyakan Pak, bagaimana cara menghitung margin kontribusi? Cara menghitung margin kontribusi. Ada yang bisa ini bantu jawab dari kawan? Ya, Oke, silakan. untuk menentukan margin kontribusi harus ditentukan harga jual dan biaya variabel terlebih dahulu. Ya. Karena margin kontribusi adalah selisih harga antara biaya harga jual dan biaya variabel. Untuk menentukan titik impas harus menggunakan yaitu dengan menggunakan rumus biaya tetap dibagi biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan. Karena satu dikurang biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan disebut rasio margin kontribusi. Oke, berikan nafas. Oke, jadi untuk menghitung margin kontribusi tadi sudah jelas. Margin kontribusi itu adalah selisih antara harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui margin kontribusinya? Yang lihat dulu berapa besar total penjualannya, kemudian lihat lagi berapa besar biaya variabelnya. Nah, jadi selisihnya adalah margin. Nah, saya berikan satu contoh studi kasus. Saya berikan satu studi kasus untuk melihat apakah benar-benar kawan-kawan sudah benar-benar paham. Maka saya beri waktu lebih kurang 5 menit untuk menyelesaikan studi kasus berikut. Oke, silakan nanti yang selesai silakan angkat tangan dan kemudian maju ke depan. Oke, yang berhasil menjawab dengan benar akan kita buat reward nilai tambahan. Oke, silakan kita tunggu lebih kurang 5 menit.
Oke, silakan kalau sudah selesai angkat tangan dan silakan maju ke depan. Oke, silakan depan. Luar biasa sampai ke terlalu. Oke, mari kita lihat jawabannya. Dari contoh kasus yang diberikan, yang pertama adalah itu adalah titik impasnya. Nah, dari soal tersebut terlihat bahwa jumlah yang diletaknya adalah 1,5 miliar. Kemudian harga jual persatuan yang 3.000 dan biaya pada persatuan adalah 1.500. Maka diperoleh titik impasnya ketika perusahaan mencapai titik penjualan 1 juta satuan. Oke, benar ada yang ini? Ada yang jawab berbeda? Benar ya? Oke, selanjutnya setelah itu baru kita lihat titik impas dalam hitungan rupiah, yaitu dengan memberikan antara biaya tetap dibagi hasil wajib kontribusi. Maka setelah dihitung, maka impas tercapai jika volume penjualan mencapai 3 miliar. Oke, betul? Betul. Setelah itu baru kita lihat bahwa yaitu pada studi kasus poin B, laba yang diperoleh jika volume yang dapat dihasilkan sebesar 2.500.000 unit. Rumusnya adalah target penjualan yang terrealisasi dikurang titik impas dikali UCM-nya, unit cost margin-nya. Nah, maka diperoleh hasil target penjualan 2.500.000 unit dikurang titik impasnya tadi adalah 1 juta unit. Ya, maka laba yang diperoleh jika terjadi penjualan 2.500.000 unit adalah 2.250 juta. Dan kemudian bagaimana kalau terjual ada 400.000 unit? Caranya sama. Oke, maka perusahaan memberikan kerugian sebesar 300 juta jika perusahaan hanya bisa menjual produk sebanyak 800 unit. Oke, benar ya? Maka benar, kita kasih plus. Oke, terima kasih. Silakan sudah melihat materi ini. Oke, jadi untuk minggu depan tugas Anda adalah studi kasus di lapangan. Saya menginstruksikan kepada Anda, kepada kawan-kawan semua untuk melakukan riset di lapangan. Bisa baik itu untuk membantu UMKM yang ada di kampus, di depan kampus, sehingga mereka para UMKM itu mengetahui berapa target yang harus dicapai perharinya, target penjualan atau target produksinya. Nah, rata-rata depan kampus ini kan adalah UMKM penjual. Nah, jadi nanti dengan riset ini kita bisa membantu mereka untuk memberikan penjelasan berapa target yang harus terjual setiap harinya. Oke, habis silakan nanti disusun dalam bentuk mini paper atau makalah kecil, boleh. Mulai dari usaha itu usaha apa atau usaha itu apa, kemudian cantumkan di situ berapa harga pokok masing-masing produknya. Oke, bisa diselesaikan? Oke, baik kalau gitu. Terima kasih atas atensinya. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan bisa paham. Nah, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dari materi ini, silakan ditanyakan pada media online kita